Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas terkait Kahoot. Jadi, ada beberapa aplikasi yang bisa teman-teman gunakan ketika ingin mengevaluasi peserta didik ataupun peserta dalam suatu acara. Untuk mengevaluasinya bisa kita gunakan aplikasi Kahoot ataupun Quizizz. Nah, Kahoot atau ejaannya Kahoot. Nah, jadi Kahoot ini ada dua, ada kahoot.com dan kahoot.it. Kahoot.it itu adalah eh, alamat ketika misalnya peserta ataupun peserta didik, peserta seminar ataupun peserta didik kita berikan PIN untuk mengikuti games ataupun eh, suatu alat evaluasi kita gitu untuk kuis dan sebagainya gitu. Jadi kalau kahoot.it itu kita sudah punya PIN yang kita hasilkan dari kahoot.com ini, kemudian kita share di WA group ataupun kita tuliskan di papan tulis, kemudian mereka akan masuk menggunakan PIN game yang sudah kita berikan. Nah, itu kahoot.it. Untuk membuat evaluasi tadi seperti kuis ataupun games lainnya, kita masuk ke kahoot.com. Nah, ada juga quizzes, teman-teman. Ejaannya Quizizz, quizzes. Jadi sepengetahuan saya perbedaannya salah satunya adalah kalau di Kahoot ini kita membutuhkan dua layar atau dua device. Jadi satu device oleh guru ataupun apa namanya pemateri, satu device lagi digunakan oleh peserta atau peserta didik. Nah, jadi di device peserta didik mereka tidak bisa melihat soal, mereka harus memperhatikan soalnya itu dari dari layar ataupun dari laptop mereka. Nah, sedangkan untuk menjawabnya itu mereka menggunakan device yang satunya lagi. Nah, kalau quizzes itu dia bisa menggunakan satu device dan satu device itu sudah langsung ada soal di dalamnya. Jadi sudah ada soal beserta pilihan jawaban. Sedangkan di Kahoot, sepengetahuan saya beberapa tahun sebelumnya itu perbedaannya. Jadi tidak di device peserta didik tidak ada soal. Jadi kita membutuhkan satu lagi device di layar ataupun di laptop peserta didik. Nah, kita coba. Jadi yang pertama Kahoot, buka kahoot.com. Teman-teman, setelah dibuka kahoot.com ini, kemudian kita pilih, terlebih dahulu memang kita lebih baik login. Jadi di login, kalau misalnya belum pernah login, nanti kita coba buat create ya. Nah, kalau belum pernah login, berarti teman-teman memilih nanti sign up free, kemudian dipilih guru. Nah, dipilih guru. Atau mau kita coba juga boleh. Coba kita keluar dulu. Nah, kalau di sini saya masuknya melalui apa namanya melalui Google. Nah, coba kalau misalnya kita belum punya, nah, kita sign up free. Kemudian kita pilih di sini ada profesional, guru, siswa, keluarga, dan teman. Boleh kita lihat satu-satu kalau profesional ini seperti apa. Kelihatannya kan bisa daftar dengan email atau langsungkan dengan lanjutkan dengan Google. Jadi kalau misalnya di laptopnya sudah terhubung dengan Google, kita bisa langsung masuk menggunakan Google. Misalnya di sini. Oke, lihat perbedaannya ya. Ini pada roles profesional. Nah, ini tampilan untuk profesional. Kita lihat, ini profesional. Nah, sekarang coba kita keluar lagi. Kemudian kita login dengan kelihatannya sama. Tools mungkin ya ada perbedaan. Kemungkinan ada beberapa aplikasi, misalnya fitur-fitur yang di profesional ada, tetapi di ini tidak ada, di guru tidak ada.
Nah, ini pendidikan tinggi misalnya, ataupun misalnya kita pilih sekolah. Lanjutkan dengan Google. Oke, kelihatannya sama. Nah, teman-teman, jadi kalau misalnya kita mau buat apa namanya Kahoot tadi, jadi di sini kelihatannya sudah banyak fitur-fitur yang bisa digunakan, sudah seperti Moodle. Jadi di sini juga bisa ada kursus, ada cerita, ada Kahoot pelajaran interaktif singkat dengan jejak pendapat dan kuis. Nah, kita hari ini akan membahas tentang Kahoot ini. Nah, jadi kita klik Kahoot, create.kahoot.it. Kemudian di sini nampaknya sudah banyak, hampir sebagian besar aplikasi itu sudah ada bantuan AI. Cuman kalau di sini kita coba buat dari awal atau import slide ya. Coba kita buat kanvas kosong. Nah, ini dia. Nah, temanya kita kuis untuk soal pertama. Jenis soalnya kuis, waktunya itu kita buat misalnya 10 detik. Jika dia itu jawaban apa namanya pertanyaan yang mudah ya kita buat 10 detik. Nah, poinnya standar, poin ganda, poin nol. Pilihannya tunggal, jadi bukan mana tahu dari 4 soal ada 2 jawaban yang benar gitu kan. Itu silahkan terserah. Nah, sekarang di sebelah kiri ini ada bacaan tambahan, tambahkan soal ataupun tambahkan slide. Nah, coba kita isi mulai tulis soal. Nah, di sini kalau kita pun orang matematika nampaknya sudah ada apa namanya equation untuk mathematics, jadi bisa diperbantukan. Dialog simbol, superscript, subscript dan sebagainya. Oke, teman-teman, misalnya eh misalnya eh, kita ingin membahas tentang data kuantitatif ataupun data kualitatif, atau misalnya data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara, ataupun eh, pemberian tes, termasuk ke dalam jenis data. Misalnya di sini pilihannya adalah data primer, kemudian data sekunder, kemudian di sini misalnya data tersier, 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 kemudian di sini misalnya data kualitatif. Nah, di ini pilihan soal jawabannya, kemudian kita pilih centang yang bagian jawaban yang benar. Nah, oke, misalnya kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, coba kita klik di sini kalau misalnya ingin menambahkan gambar ataupun ingin menambahkan eh ya itu kelihatannya gambar-gambar bisa ditambahkan di sini. Nah, kemudian kita next di sini tambah soal. Silahkan dipilih apakah mau kuis yang pilihan tadi, kemudian ataukah true false, benar salah atau tulis jawaban. Coba benar dan salah, benar atau salah. Nah, benar atau salah berarti misalnya eh data kuantitatif merupakan data berupa angka, angka. Nah, misalnya itu jawabannya benar. Nah, jadi pilihannya benar atau salah. Nah, ini untuk soal kedua. Nah, ini kalau biasanya berbintang-bintang ini yang pro yang berbayar.
data. Tapi coba kita lakukan. Tidak bisa. Wah, semuanya berbintang. Nah, kalau ingin menambahkan gambar, paksa berbayar. Tidak perlu pakai gambar juga tidak masalah. Nah, lanjut tambahkan, kalau tambahkan slide, mungkin kalau misalnya ingin, ini perlu kita pelajari lagi, tapi kita tambahkan soal saja karena kita ingin melihat bagaimana cara kita memberikan evaluasi. Nah, kemudian di sini sudah banyak pilihannya. Udah kita pilih lagi, misalnya kalau kita tulis jawaban, nah, peserta didik bisa menulis jawabannya langsung di sini. Misalnya, apa yang disebut, apa yang dimaksud data, misalnya, atau apa yang dimaksud frekuensi pada tabel distribusi frekuensi, atau misalnya kita gantilah ya, apa ya contohnya soalnya, statistika, misalnya tulis jawaban. Sini misalnya, oke, ada beberapa jawaban yang mungkin gitu kan diterima oleh kita. Coba, ini statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengolah, mengumpulkan data, mengolah, dan menganalisis. Kelihatannya hanya 15 data. Bisa tidak ya? Nah, kalau ini misalnya statistika adalah eh, tabel, oh salah, ini pilihan jawaban yang boleh gitu ya. Statistika ilmu yang membahas statistik. Misalnya. Oke. Nah, di sini minus. Minus 19. Atau eh, data yang diperoleh, data yang diambil dari hasil penelitian orang lain atau sumber artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal disebut data primer, data sekunder, data tersier. Oke. Nah, oh ya, ya. Salah. Saya lupa. Jadi ini kemungkinan banyak jawaban gitu ya. Apa ya? Oke, misalnya rumus berikut untuk mencari rumus, misalnya eh X. Oke. X.
1 ditambah tambah X2 2 ditambah X3 dibagi sampai dengan 2, 3 ditambah X N dibagi N dibagi N merupakan rumus untuk mencari rata-rata min nilai tengah. Nah, seperti itu. Waktunya misalnya, ini diberikan waktunya panjang ya. Oke, oke. Nah, coba kita coba kita lihat apakah bisa dirubah. Nah, ini temanya bisa dibuat di summer, di autumn, ataupun di winter. Masih banyak pilihan ya. Ada sparkles, ada Nordic Falls, Nordic Pole. Coba. Ini dia. Sekarang kita coba perhatiin jauh. 26, 29, 30 answer. Ini yang benar. Kemudian next. Next. Nih. Misalnya nih. Oke, gugur dia yang betulnya ini ya. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah cara kita untuk membuat kuis atau alat untuk evaluasi keluar dari pelatihan jauh. Nah, saya kita sudah ada nih alat evaluasi. Bagaimana cara kita men-share kepada peserta didik? Terlebih dahulu kita simpan. Kita buat di sini, disimpan draftnya itu. Mau kita masukkan judulnya kuis 1. Kuis ini berisikan 3 soal, terdiri dari soal pilihan ganda, benar, salah, dan uraian singkat. Ini kita pilih publik di folder kita, kemudian selesai. Nah, kemudian simpan. Oh, ini satu jawaban tidak ada. Coba kita lihat, perbaiki. Mungkin karena oke, ini bisa dihapus tidak ya? Maksudnya rataan. Jadi kalau sudah dibuat kelihatannya tidak bisa dihapus pilihan di sini. Tapi kalau ini bisa dihapus. Oke. Simpan. Nah, sudah ada kuis 1 di Kahoot. Nah, teman-teman, ini yang pernah saya buat sebenarnya sudah ada. Kita lihat ini misalnya di evaluasi sudah ada 6 pernah uji coba. Ini sudah lama sekali di 2 tahun yang lalu.
Sudah ada pilihan. Jadi kalau misalnya saya ingin memainkan ini, misalnya yang tadi lah, yang sudah kita buat kuis. Mana tadi itu? Kuis satu. Oh, jadi tadi itu kita lihat di beranda. Tadi dia masuk ke draft. Jadi beranda, kemudian Kahoot Anda, dia tadi saya masukkan dia ke draft, buka di draft. Ini kita coba bagaimana caranya supaya simpan. Nanti simpan. Biasanya dia harus berbayar. Ataukah karena tadi kita memilih pilihannya. Nah, kenapa dia tidak bisa muncul? Kenapa dia munculnya di draft? Coba kita lihat. Coba kita buat lagi yang tadi. Misalnya,
Buka yang bagian draft tadi. Kemudian di bagian Kahoot draft. Kemungkinan itu karena ada aplikasi-aplikasi yang tidak seharusnya biasanya tidak ada di situ. Jadi maksudnya itu ada yang Premier, data primer, sekunder, data hasil, data kualitatif. Oh iya, jadi karena tadi ada yang tulis jawaban itu berbayar. Makanya di sini kalau mau ini kita hapus saja karena dia ada yang harus berbayar. Kalau di sini ya, sudah bisa kita simpan. Selesai. Nah, selenggarakan secara live. Jadi, teman-teman, kalau misalnya ingin share kuis ini, teman-teman tinggal membagikan, menyuruh, mengarahkan peserta didik ataupun peserta untuk mengetik kahoot.it di Chrome ataupun di Mozilla dan lainnya. Nah, kemudian masukkan PIN berikut. Nah, memuat PIN-nya di sini 7432054. Nah, ini akan bersalah. Misalnya, setelah kita masuk sini, saya akan masuk di satu device lagi, kahoot.it. Nah, setelah kahoot.it, jadi memang di sini kita bisa melihat siapa yang cepat menjawab, siapa yang terlambat, siapa yang tidak masuk. Nah, teman-teman kita masih menunggu untuk masuk. Oke, masukkan PIN gamenya 74320554. Saya masuk dengan nama Zulfa. Nah, dia masih bapak. Kita bisa mengedit, diganti jadi ini. Oke, nah bisa kita mulai kuis pertama. Siap-siap. Nah, di layar device handphone saya hanya bisa melihat pertanyaan satu. Siap-siap. Berarti problem dari observasi langsung disebut. Nah, saya pilih. Saya lihat di layar device yang di laptop. Data primer. Hmm, betul. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Zulfa. Nilainya 743. Ini karena saya sendiri ya. Nah, sekarang pertanyaan 2. Data kuantitatif merupakan data berupa angka-angka. Di layar handphone hanya ada jawaban benar atau salah, tapi soal tetap harus melihat ke layar laptopnya. Kita klik benar. Salah. Saya mengkliknya harus di handphone. Nah, berikutnya. Nah, juara satu, juara tiga tidak ada, juara dua tidak ada, juara satu dimenangkan oleh
Zulfa. Iya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah salah satu hal yang menarik bagi peserta untuk mengevaluasi. Jadi mereka tidak ketakutan untuk menjawabnya karena di situ memang mereka diarahkan untuk mematuhi waktu. Ada beberapa peraturan yang harus dipenuhinya. Nah, jadi itu saja untuk kahoot.it dan kahoot.com. Sekali lagi, kahoot.com untuk kita meng-create kuisnya dan kahoot.it itu untuk bermain secara live. Nah, untuk sesi ini kita hanya akan membahas kahoot.com. Quizzes kita akan bahas di next video. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, sampai jumpa, sehat selalu.